Saat ini saya akan menjelaskan tentang Automatic Risk Management System atau yang kita singkat ARMS. Asuransi unit link adalah asuransi yang menggabungkan antara perlindungan dan investasi. Kita telah membahas mengenai perlindungan. Saat ini kita akan membahas mengenai investasi. Sebelumnya, tahukah Anda apakah investasi itu? Investasi adalah menanamkan sejumlah dana untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dalam unit link Generally I-Plan dan GFO, alokasi investasi yang dapat dipilih oleh pemegang polis ada 3, yaitu money market, fixed income, dan equity. Kenaikan atau penurunan pada hasil investasi tidak dapat kita prediksi. Inilah yang menjadi masalah pada investasi unit link. Tahukah Anda bagaimana unit link itu bekerja? Hampir di semua asuransi unit link diprediksikan untuk melakukan pembayaran premi selama 10 tahun. Premi digunakan dengan 2 cara. Cara yang pertama, semua premi dibelanjakan ke proteksi asuransi. Cara kedua, premi dibagi menjadi 2, yaitu untuk proteksi asuransi dan tabungan investasi. Kenapa polis unit link dijanjikan hanya menabung 10 tahun saja? Mari kita lihat. A. Pada asuransi unit link terdapat biaya akuisisi. Tahun pertama adalah 100%. Tahun kedua adalah 60%. Tahun ketiga sampai dengan tahun kelima adalah 15%. B. Mari kita lihat. Pada premi tahun ketiga, premi yang disetorkan dikurangi dengan biaya akuisisi, maka akan tersisa 85%. Setelah dikurangi dengan biaya asuransi dan biaya administrasi, maka sisa yang ada akan diinvestasikan. Hasil dari investasi inilah yang akan digunakan untuk 1. Membayar biaya asuransi sampai dengan usia tertanggung 99 tahun. 2. Membayar dana pensiun. 3. Membayar dana pendidikan anak. Mari kita balik ke konsep awal unit link. Unit link adalah asuransi yang menggabungkan antara proteksi dan tabungan investasi. A. Proteksi seperti uang pertanggungan karena meninggal, sakit kritis, kecelakaan, biaya rumah sakit, dan lain-lainnya. Untuk proteksi ini, terdapat biaya asuransi yang dibayarkan seumur hidup dan sesuai dengan ketentuan biaya asuransi yang diambil. Biaya asuransi ini diambil dari hasil investasi yang telah terkumpul. B. Tabungan investasi ditanamkan pada pasar modal, seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Hasil investasi tidak ada yang menjamin. Hasil investasi sangat berhubungan erat dengan pasar domestik dan internasional. Apabila hasil investasi mengalami penurunan, ini akan menjadi masalah. Bagaimana dengan pembayaran biaya asuransi sampai dengan usia 99 tahun? Bagaimana dengan rencana dana pendidikan dan pensiun? Bagaimana solusinya? Dengan Automatic Risk Management System ARMS, investasi bertambah, keamanan terjaga. Pertama di industri dan sudah dipatenkan selama 20 tahun. Bagaimanakah ARMS itu bekerja? ARMS adalah suatu sistem yang memadukan berbagai metode manajemen risiko yang berjalan secara otomatis. ARMS terdiri dari 3, yaitu yang pertama, Automatic Balancing, yang kedua, automatic trading, yang ketiga, automatic re-entry. Pertama, auto balancing. Auto balancing adalah suatu proses otomatis yang selalu memantau dan menjaga kinerja investasi sesuai dengan keinginan Anda. Contohnya sebagai berikut. Pemegang polis mempunyai premi 100 juta dengan alokasi investasi 80% di equity, 20% fixed income. Pemegang polis memilih auto balancing 4%. Auto balancing akan berjalan apabila terdapat perubahan 4%
pada komposisi alokasi investasi. Kita lihat setelah berjalannya waktu, investasi dari 100 juta naik menjadi 120 juta. Dengan komposisi equity naik menjadi 100 juta, sedangkan untuk fixed income tetap 20 juta. Dilihat dengan persentase, maka equity naik menjadi 84%, fixed income menjadi 16%. Dapat kita lihat bahwa terdapat perubahan pada komposisi alokasi investasi. Pada awalnya, alokasi investasi adalah 80% equity dan 20% fixed income, yang menjadi 84% equity dan 16% fixed income. Karena telah mencapai perubahan 4%, maka dilakukanlah proses atau balancing, yaitu mengembalikan ke persentase awal di mana equity menjadi 80% dan 20% di fixed income. Yang kedua, auto trading. Terdiri dari dua, yaitu profit taking dan profit climbing. Profit taking adalah suatu perencanaan dalam berinvestasi, yaitu untuk mencapai target pengembangan dana investasi pada suatu titik tertentu atau kita sebut profit taking, atau menghindari terjadinya penurunan dana investasi di titik tertentu atau yang kita sebut cut loss. Sebagai contoh, pemegang polis mempunyai dana yang diinvestasikan sebesar 100 juta dengan alokasi investasi 100% equity. Pemegang polis memilih profit taking 10%, cut loss 10%. Dengan berjalannya waktu, investasi mengalami kenaikan sebesar 10% dari dana awal. Dana awal yaitu 100 juta menjadi 110 juta. Karena sudah sesuai dengan profit taking, maka secara otomatis dana pemegang polis tersebut akan dipindah alokasikan dari equity menjadi money market. Demikian halnya apabila terjadi kondisi terbalik di investasi, di mana dengan berjalannya waktu, investasi mengalami penurunan sebesar 10% dari dana awal 100 juta menjadi 90 juta. Karena sudah menyentuh batas cut loss, maka secara otomatis dana pemegang polis akan dipindah alokasikan dari equity menjadi money market. Yang kedua dalam auto trading, profit climbing. Profit climbing adalah suatu perencanaan dalam berinvestasi, yaitu untuk menjaga agar baseline atau benchmark untuk realisasi trading plan selalu bergerak mengikuti pengembangan dana investasi. Sebagai contoh, pemegang polis mempunyai dana yang diinvestasikan sebesar 100 juta dengan alokasi investasi 100% equity. Pemegang polis memilih profit climbing 10%, cut loss 5%. Dengan berjalannya waktu, investasi mengalami kenaikan sebesar 10% dari dana awal 100 juta menjadi 110 juta. Maka secara otomatis 110 juta akan menjadi batasan awal untuk menentukan perhitungan cut loss, di mana pada contoh ini cut loss adalah 5%. Akan dihitung dari 110 juta. Jika terjadi kenaikan lagi pada investasi, naik 10% dari 110 juta menjadi 121 juta, maka 121 juta akan menjadi batasan baru untuk menentukan perhitungan cut loss. Bila benar terjadi penurunan 5% dari 121 juta, maka secara otomatis dana pemegang polis akan dipindah alokasikan dari equity menjadi money market. Yang ketiga dari ARMS, auto re-entry. Auto re-entry adalah proses penentuan momentum bagi investor untuk kembali berinvestasi ke alokasi dana awal dan terakhir jika pernah melakukan perubahan. Kita ambil contoh dari profit climbing sebelumnya dengan ditambahkan auto re-entry 5%.
Pada awalnya, dana pemegang polis berada 100% di equity. Dengan berjalannya waktu, investasi mengalami kenaikan sebesar 10% dari dana awal 100 juta menjadi 110 juta. Maka, secara otomatis 110 juta akan menjadi batasan baru untuk menentukan perhitungan cut loss, di mana pada contoh ini, cut loss 5% akan dihitung dari 110 juta. Jika terjadi kenaikan investasi 10% dari 110 juta menjadi 121 juta, maka 121 juta akan menjadi batasan terbaru untuk menentukan perhitungan cut loss. Bila ternyata benar terjadi penurunan 5% dari 121 juta, maka secara otomatis dana pemegang polis akan dipindahkan alokasi investasinya dari equity menjadi money market. Tapi ingat, perhatian kita tetap di equity. Karena jika equity mengalami penurunan 5% lagi dari batasan terakhir atau batasan cut loss, maka secara otomatis dana yang ada pada money market akan kembali dipindahkan ke equity. Di Generali, kita memiliki dua jenis unit link. Yang pertama adalah GFO, yang kedua adalah iPlan. Perbedaan ARMS pada iPlan dan GFO. Pada GFO, ARMS terdiri dari auto balancing, auto trading dengan pilihan profit taking cut loss, dan profit claiming cut loss, serta yang ketiga adalah auto re-entry. Sedangkan pada iPlan, ARMS terdiri dari pertama, auto balancing, kedua, auto trading. Tetapi hanya ada satu auto trading pada iPlan, yaitu profit climbing dan cut loss. Serta yang ketiga adalah auto re-entry. Ketentuan minimal untuk menentukan parameter ARMS yang dapat dipilih oleh pemegang polis adalah auto balancing minimal 1%, auto trading dengan profit climbing minimal 1%, cut loss minimal adalah 5%, dan auto re-entry 1%. Berikut kami memiliki ilustrasi perbedaan antara dollar cost averaging tanpa menggunakan ARMS dan dollar cost averaging dengan menggunakan